Halo Sahabat Inovasi, jumpa lagi bersama saya, Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi masih menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, saat ini kita telah kehadiran seorang inovator ya, yang tentunya sangat smart dan inovatif, yaitu Bapak Muhammad Fadli, SSDP MAP. Nah, beliau adalah camat inovatif dari Kecamatan Sukarame, Palembang. Dan dengan judul inovasinya yaitu Oreo Fact. Nah, seperti apa inovasinya? Nah, ikuti perbincangan kami dengan narasumber kita kali ini. Oke, baik, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Fadli. Iya, Oke, tentunya kabarnya sehat ya Pak ya? sehat, alhamdulillah. Oke, baik Pak Fadli, ini adalah inovasinya Oreo Fact. Nah, ini jenis makanan atau seperti apa? Nah, bisa dijelaskan kepada sahabat inovasi tentunya. Iya, baik, terima kasih banyak. Yang pastinya Oreo Pack ini sendiri yaitu One Resto, One Pack, jadi satu restoran, satu nasi bungkus, di mana ini untuk diberikan kepada satu anak stunting di setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Sukarame. Oke, jadi ini ada satu inovasi yang tujuannya juga tentu saja mendukung program pemerintah dalam mengatasi penurunan stunting ya Pak ya, Iya, khususnya ini di Kecamatan Sukarame yang Kecamatan terpenting Sukarame. ya. Oke, baik. Nah, ini Oreo Fact ini munculnya ide Bapak ya sebagai tentu saja sebagai camat ya. Ini dasarnya apa dan mungkin ada latar belakang tersendiri yang menyebabkan adanya ide ini. Iya. Baik, kalau untuk masalah ide sendiri, yang pastinya latar belakangnya kami melihat bahwa anak stunting yang berada di Kecamatan Sukarame ya, cukup lumayan banyak pada saat itu, Oke. di mana kami ingin mengentaskan namanya anak stunting. Kami lihat bahwa pengentasan anak stunting ini terlalu banyak rapat dan rapat, teori dan teori dengan action yang kurang. Jadi dengan adanya kami berupaya dan berpikir karena kita melihat di Kecamatan Sukarame ini banyak yang namanya restoran-restoran yang memang cukup besar, sehingga kami pikir mencoba untuk mendekati para pengusaha restoran ini untuk sama-sama kita bekerja sama membantu pengentasan anak stunting. Nah, alhamdulillah syukur mereka mau sehingga kita bisa berbuat untuk pengentasan anak stunting itu sendiri. Oke, jadi tadi dijelaskan juga bahwa inovasi ini ternyata tidak dikelola oleh sendiri, tapi juga melibatkan, eee, pihak-pihak lain ya, Pak, ya, terutama tadi, pihak resto ya Iya, rumah makan yang ada di Sukarame iya, tentunya ya. Nah, benar. dan ini juga ternyata mendapat respon positif ya, Pak, ya? Mhm, Oke, baik. Nah, ini sangat baik sekali nih ya, inovasinya tentu saja ini ada peserta, itu yang iya, terpenting Resta. karena kita tahu bahwa kita nggak akan bisa berdiri sendiri ya, Pak, ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, selain, keterlibatan, dari pihak-pihak resto atau rumah makan yang ada di Kecamatan Sukarame, apakah ada juga, masukan atau saran dari, mungkin, pihak-pihak lain, Pak, dalam inovasi ini gitu? Mhm. Yang pastinya masukan dan saran banyak ya, dari pihak puskesmas sendiri, sehingga jangan sampai kita memberikan makanan yang dari pengusaha itu sendiri tidak ada manfaatnya. Jadi Mhm, kita coba berkoordinasi dengan pihak puskesmas, mengatur gizinya seperti apa, dan kita oke. sampaikan kepada para pengusaha rumah makan itu untuk memberikan makannya sesuai dengan gizi yang diberikan oleh pihak puskesmas sendiri. Nah, di sini juga banyak kerjasama lain yang Mhm, memang untuk masalah pendistribusiannya itu kan perlu orang yang pastinya betul. pengantaran. Jadi itu Mhm. kita libatkan staf-staf kelurahan dan juga tenaga keluarga yang pastinya untuk sama-sama kita bergantian Mhm. untuk mengantarkan makanan ke anak stunting.
Oke, dan Mhm. itu menjadi bagian dari proses, implementasi, inovasinya ya, Pak, ya. Iya, Oke, nah kalau boleh tahu ini inovasinya dari sejak tahun berapa, Pak? yang pastinya ini pada saat, tahun, 2023 awal yang mana, Mhm. pada saat itu lumayan banyak anak stunting, kurang lebih di angka 17, di Kecamatan Sukarami. Di sini kami berpikir, bagaimana cara kita menurunkannya. Nah, Mhm. kadang-kala kalau kita berpikir, untuk, mudah-mudah kita bisa hapuskan, tapi kan kasihan dengan anak-anak stunting yang memang benar-benar, perlu bantuan dari kita, pemerintah kecamatan maupun pemerintah Kota Palembang. Sehingga kami berpikir untuk sama-sama bekerja sama dengan, pihak restoran untuk, sama-sama membantu mereka sehingga tumbuh kembang mereka bisa, diperbaiki dengan baik. Oke, baik, ternyata inovasi ini sudah cukup kompleks ya, mulai Mhm, dari kita melibatkan pihak luar yang tentunya dari, luar OPD ya, Pak, dan juga ini dilibatkan juga pihak Dinkes Kota Palembang yang iya, tentunya juga melibatkan, mitra kerja dari OPD, benar, di lingkungan pemerintah Kota Palembang sendiri ya. Dan ini sudah cukup bagus sekali ya kalau kita melihat dari bentuk kerjasamanya ya, Pak, ya. iya, Oke, baik. Nah, ini Pak, kalau boleh cerita Pak, tentu saja inovasi ini kan nggak bisa kita ciptakan, tentu saja pasti ada lah ya tantangan tersendiri nih, mhm, apalagi kalau kita melibatkan pihak-pihak luar. Nah, ini iya. boleh dong cerita sedikit kepada, sahabat inovasi, nah ini hambatan atau tantangan tersendiri itu seperti apa dan bagaimana solusinya? Oke. Yang pastinya kalau hambatan, pasti ada hambatan terkait masalah inovasi ini. Mhm. Hambatannya yang pastinya harus perlu kesabaran kita dalam Oke. pendekatan kepada, para pengusaha rumah makan, bagaimana menyentuh hati mereka, sehingga mereka mau untuk sama-sama terlibat dalam, pengentasan masalah stunting. Dan juga di sini juga harus, memberikan keyakinan juga kepada mereka Mhm. bahwa, makanan itu benar-benar sampai kepada anak stunting itu sendiri. Nah, makanya, di tahun 2023 mereka, mempunyai keyakinan kepada kami, sehingga pada tahun 2024 alhamdulillah mereka terus ikut serta membantu, pencegahan anak stunting. Oke, jadi memang, Mhm, tidak mudah ya, Pak, ya. tidak Tentu, mudah. membutuhkan waktu juga ya, Pak, Iya, untuk pendekatan apalagi ke pihak luar iya, dalam hal ini, apa ya, pihak rumah makan atau restonya ya. iya, Cenderung kan kalau kita melihat, meminta bantuan, cenderung orang-orang, "Apa sih feedback-nya buat kami?" Gitu iya, kan. Nah, itu yang benar, menjadi mungkin tantangannya ya, Pak, ya. benar. Ada nggak yang seperti itu, Pak? Iya makanya, tadi sudah kami sampaikan Mhm. bahwasanya, mendapatkan kepercayaan dari mereka memang, cukup sulit, di mana kita harus, memperlihatkan, kegiatan kita benar atau tidaknya Betul. sebenarnya. Nah makanya kami, buatkan, grup di mana mereka bisa melihat bahwa, makanan itu Oke. memang, sudah sampai di tempatnya, seperti itu. Oke. Jadi mereka bisa melihat langsung. Oke, jadi Heeh, memang ini adalah langkah konkret ya Pak, iya, yang kita benar-benar tidak hanya sebuah teori, tapi mhm, juga memang benar-benar nyata karena kita juga mhm. menginfokan itu lewat WA ya Pak ya. Iya, Jadi apa yang mereka berikan tentu saja mhm, harus sampai ke penerimanya. iya, Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan 2023, boleh tahu mhm, dong ini udah pernah dihitung belum Pak? mhm, Maksudnya gini, sebelum inovasi ada berapa, ratus anak stunting, setelah mhm, ada program ini, kira-kira penurunannya seberapa jauh, Pak? iya. Iya, alhamdulillah dengan adanya program ini terbantu, yang pastinya Mhm. terbantu di mana pada tahun 2023, anak stunting di Kecamatan Sukarami kurang lebih di angka 17 lah. Alhamdulillah semuanya sudah sehat semua, Oke. akan tetapi tetap terus kita bantu ya, Mhm. terus kita bantu sehingga, mereka, bisa, mendapatkan pertumbuhan yang memang normal, pastinya Oke. itu. Di 2024 pun seperti itu, alhamdulillah juga kemarin, berapa bulan, kemarin itu di angka 15, sekarang sudah di angka 10.
Oke, jadi sudah ada penurunan Ada sekitar penurunan untuk di 2004 5. 5 Nah, orang ya. Oke, jadi ini ternyata cukup signifikan ya Pak ya iya, kalau kita mau bicara, tapi tentu saja tidak hanya kan untuk mengatasi stunting kan tidak hanya di makanan ya Pak ya, iya, mungkin di pola-pola dari rumah ibunya juga gitu kan. iya, Tapi ini khusus untuk one race to one pack ini khusus untuk ke anak stuntingnya ya. iya. Belum menyentuh ke ibu hamilnya ya? Ibu hamil juga, Ibu hamil ibu hamil juga. Oh, juga. jadi ini sasarannya 2 ya, Pak 2, ya? 2, Jadi sasarannya 2, heeh, ibu hamil dan anak anak-anak stunting. Iya, stuntingnya. Nah, ini pekerjaan yang luar biasa ya, Pak ya. benar. Kita benar harus tahu ya bagaimana mengatur nilai Iya, gizinya. Karena kan mhm, nggak sembarangan juga mhm, kita bagaimana memang ini upaya ini termanfaatkan dengan dan tujuan juga tersampaikan ya Pak ya. iya, Nah ini untuk kedepannya Pak, mhm, apakah ada pengembangan dari inovasi ini atau memang mungkin dari wilayahnya atau anaknya atau anak-anak stunting yang di lebih ditingkatkan atau seperti apa? yang pastinya pengembangan pasti kami harapkan, bisa terus berkembang, di mana, masalah anak stunting ini sendiri setiap tahun pasti ada. Betul. Nah, ini kan baru, terkait makanannya, belum, vitamin dan yang lain-lain, belum Oke, susunya. Nah, nanti oke. mudah-mudahan, ke depan, bisa kita ikut sertakan para pengusaha, yang memang menjual susu, yang Oke. pastinya itu kalau memang bisa ikut serta juga. Jangan hanya makanan saja, tapi dia perlu juga susunya nih, Betul. tambahannya. Ya, seperti Mhm. itu yang belum kami dapatkan, di mana yang harus kita minta tolong untuk masalah tambahan susunya gitu, Bu. Oke, kalau Mhm. dari kerjasamanya gimana Pak? Ataukah memang harus ada cita-cita ingin bekerja sama dengan pihak lain selain yang sudah disebutkan tadi? Iya, yang pastinya ada, Bu. Kami Mhm. sudah sering karena kami di Sukarami ada beberapa perusahaan besar, ya, Angkasa Pura yang selalu membantu, tapi itulah yang pastinya bantuan mereka tidak bisa mencukupi untuk anak stunting selama 1 tahun. Yang Oke. pastinya mungkin hanya sebulan atau 2 Nah itu. bulan. Kalau kita pengentasan masalah anak stunting 1 bulan, 2 bulan itu belum bisa kita tuntaskan. Jadi kalau bisa Oke. 1 tahun kita bisa tuntaskan Iya, untuk oke. Nah, kalau bentuk kerjasamanya sendiri Pak, apakah dengan ada jangka waktunya untuk mhm, kerjasama ini kan tentu saja ini pihak resto mungkin apakah semuanya itu Eee, bergantian atau memang dalam waktu 1 tahun mereka punya kewajiban untuk membantu program ini atau seperti apa? iya, pihak resto sendiri Mhm, bergantian, Bu, itu ada oke. jadwalnya, Mhm, yang pastinya mereka juga tidak setiap minggu, jadi mhm, bergantian jangan sampai mereka merasa terbebani dengan betul. adanya masalah bantuan ini sendiri, sehingga kami buatkan jadwalnya. Jadi setelah Oke, kami buatkan jadwalnya, alhamdulillah mereka terus men-support kami dan juga mereka berpikir bahwa mereka membantu ini, tidak, maksudnya sesuai sesuai dengan apa yang mereka harapkan, tidak mhm, asal-asalan saja sebagaimana mereka biasanya, kayak gitu. Jadi mereka juga oke. senang karena ya bantuan ini memang sesuai dengan yang diberikan, seperti itu. Kalau mereka biasanya dulunya mereka Mhm, berikan di jalanan segala macam. mhm, Nah, dengan betul. adanya ini mereka, tempatnya, sudah, nyata yang pastinya di Iya, situ. sudah tepat Iya, sasaran ya, tepat Pak, ya? sasaran. Oke, baik. Nah ini, apa yang dilakukan oleh Pak Fadli ini ya, ini adalah sangat konkret sekali hasilnya ya, tentu sesuai dengan, moto kita, Pak. Mhm. Inovasi harus konkret hasilnya. Iya, Nah, ini udah diciptakan nih oleh mhm, Pak, Camat ya, Pak Muhammad Fadli di lingkungan Sukarabe dan mungkin ini nanti, mungkin ada camat-camat lain nih Pak yang menonton podcast ini menjadi inspirasi ya Pak, iya, harapan kita dan bisa direplikasi tentunya ya iya, Pak ya. gitu. Oke, nah ini bisa ditiru dan bisa diterapkan juga Pak, karena semakin banyak orang yang melakukan inovasi ini semakin baik dan nyata mungkin hasilnya Pak ya, Iya, apalagi dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kota Palembang. iya, mhm, Oke, baik. Nah, Pak Fadli ini, waktu kita sepertinya sudah
mau closing ya Pak, udah Iya. dibatasi waktu juga. Hmm. Nah mungkin ada harapan tadi udah dijelaskan juga huruf harapan untuk inovasinya. Nah mungkin juga bisa disampaikan motivasi ini untuk sahabat inovasi dan juga penutup Bapak mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada tentu saja tim-tim inovasinya. Iya. Silakan. Yang pastinya penyampaian dari kami untuk masalah ini ya mudah-mudahan apa yang sudah kami kerjakan di Kecamatan Sukarami bisa menjadi inspirasi untuk kecamatan-kecamatan lain untuk sama-sama kita membantu mentuntaskan, mencegah anak stunting di pemerintah Kota Palembang khususnya di kecamatan masing-masing. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut serta, para pengusaha warung makan sama-sama ikut serta membantu kecamatan masing-masing. Nah, ke depan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang pastinya membantu masalah inovasi sendiri dari Bapak Wali Kota Palembang, yang pastinya dari Bapak Dalitbang, provinsi maupun kota, sehingga inovasi ini bisa berjalan dengan baik dan juga Dinas Kesehatan dan para staf kami juga yang memang berjibaku para lurah yang pastinya para lurah yang ikut serta turun ke lapangan mencoba pendekatan-pendekatan dengan para pengusaha warung makan. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini kita sama-sama terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi sehingga apa yang kita bisa lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Palembang. Terima kasih. Oke, Pak Fadli, terima kasih ya sudah hadir di podcast kami One Day One Innovation. Nah, harapan kami Pak Fadli bisa hadir kembali tentu Iya. saja dengan inovasi-inovasi terbarunya atau justru dari pengembangan inovasi ini sendiri. Baik. Tetap semangat untuk berinovasi. Nah, ini semoga apa yang disampaikan Pak Fadli ini menjadi inspirasi buat sahabat inovasi, tentunya ini bisa ditiru atau direplikasi bagi camat-camat lainnya yang ada di Palembang khususnya ya Pak ya. Benar. Oke, sahabat inovasi. Nah, demikianlah perbincangan kita ya dengan Bapak Muhammad Fadli dari Camat Inovatif dari Sukarami Palembang. Nah, semoga ini menjadi motivasi atau semangat tersendiri bagi sahabat inovasi. Ternyata memang kita tidak harus ya melakukan inovasi itu high class atau high teknologi, tapi justru kita melihat kondisi yang ada di lingkungan kita seperti yang dilakukan Pak Fadli, karena dia melihat ini kayaknya ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan untuk membantu program dalam hal penurunan stunting khususnya di Kecamatan Sukarame. Nah, hal tersebut tentu saja bisa dilakukan sahabat inovasi di rumah tentunya ya. Oke, sahabat inovasi, ikuti terus perbincangan kami dengan narasumber inovatif kita di podcast-podcast kita selanjutnya. Dan tetap terus bersemangat berinovasi tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.